الفاتح بنية وتمام كل سلوى وصلاة ظاهرا وباطنا دافعة الوجه جالبة لكل الخير لنا ولوالدي ولمشيخ ولمعلم ولأستاذ ولأحباب ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا الروح الحسين أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله شرعنا نمدانا Bahasan kita pada malam hari ini membahas kitab Tafsir Al-Munir yang dikarawal oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa hadana bihi wa bi ummihi wa bi bidalaina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan. Ya taqibani ya'ni hadhuma ba'dal akhir liman arada ayyatuhu wa ra'a hamzah bisukun adam wa qawm kaf wal baquna bi fatihan wal kaf syadid al-ain wa an ibn Ka'ab yatadhakkaru أي لينظر الناظر في اختلافهما ويعلم أنه لا بد في انتقالهما من هذه الحال صنع رحيم العباد أو أراد شكورا أي ليشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون بالليل والتصرف في النهار. وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن معنى الآية من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار ومن فاته بالنهار أدركه بالليل والله أعلم. الحمد لله الذي يحب من عباده المتواضع ويكره من خلقه المتكبر لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pimpinan DKM Masjid Jami Taufik Bapak Haji Mursyidi beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan badannya untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Faris Yayati, Ustaz Anas, Ustaz Iswadi, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujjah,
yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah. Sampai pergantian tahun dari tahun 2025 sampai sekarang 2026 kita masih hidup. Hidup kan kita. Ya, kalau masih senyum berarti masih hidup dan sehat. Hidup itu termasuk nikmat Allah. Yang udah mati pengen hidup lagi ke dunia. Belum pada pernah ngerasain sih ya. Dia ngomong Quran, nerangin Allah ngasih tahu, Rabbana akhrijna na'mal sholehan gharal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, akhrijna. Keluarin lagi saya ke dunia. Kalau engkau keluarin lagi saya ke dunia, saya akan beramal soleh yang dulu saya lalaikan, yang dulu saya abaikan, yang dulu jarang saya tunaikan. Kalau engkau keluarin lagi nih, saya akan subuh jam 3 udah datang subuh jam 3, Johor jam 11, Asar jam 2 saya datang. Ini kalau kau kembaliin. Bener-beneran Quran tuh yang ngomong, tanya Pak Garis ya. Quran masa Allah bohong? Rabbana akhrijna na'mal sholehan gharal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarin lagi saya dari kubur ini ke dunia. Kalau engkau keluarkan, saya akan beramal soleh yang dulu saya abaikan. Ini kalau diizinin sama Allah nih, dia penuh sama mayat-mayat. Cuman Allah nggak ngizinin. Jadi kalau Allah ngizinin, bingung juga. Istri kalau suaminya meninggal, suaminya pulang, tok-tok pintu. Ngapain balik lagi? Kalau kita sebagai suami, istri pulang. Ya, gue mau kawin lagi, nggak jadi. Udah gue diinjek-injek tuh kuburan kenceng banget, biar dia jangan keluar lagi aja, kok nonton lagi. Repot. Dan lagi naruhnya di mana? Coba dah. Naruh depan TV. Itu mau nonton TV ada dia. Nonton baik lah. Taruh di pojokan. Kita kalau kemana-mana. Kalau kita tempat tidur. Ribet kita. Nggak pules-pules. Susah Allah ya. Nggak izinin. Kata Allah apa? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Kan udah gua kasih umur panjang. 40, 50, 60. Bahkan ada yang 70, 80 tahun. Lah sekarang minta dikembaliin lagi ke dunia. Emang kemarin ngapain baik? Mancing deh, mancing. Lah iya lah. Sekarang baru minta dikembaliin lagi ke dunia. Ya gak bisa. Gak bisa. Makanya nih, tambahnya umur artinya bertambahnya tahun. Bertambahnya tahun, bertambahnya umur. Bertambahnya umur sebenarnya berkurangnya usia. Kalau kita mau ngitung begitu. Ya. Sekarang umur kita bertambah nih. 1 tahun. Yang dulu 50, sekarang 51. Artinya usia kita kurang. Artinya usia itu adalah saat kita tinggal di dunia. Berkurang. Itu harus kita renungin tuh. Makanya malam ini tafsir ini surat
Al-Furqan ayat 62. Di sini Allah menjelaskan bagaimana cara untuk menyambut pergantian. Sebenarnya itu pergantian tahun itu ya pergantian waktu. Sebenarnya pergantian waktu itu ya setiap saat. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, itu pergantian. Pergantian, nah ntar kita bahas sedikit. Menurut Allah bagaimana menghadapi pergantian itu? Apakah harus bakar jagung, bakar ayam, atau bakar rumah? Allah nerang ini yang jarang dibahas ini. Makanya saya malam ini cocok ini ya supaya kita bisa mengevaluasi diri tahun baru yang pernah kita lalui itu udah bener apa belum? Sesuai Quran apa enggak? Ya. Selawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum kita mengkaji pelajaran kita malam hari ini, ada jemaah kita, Bapak Arianto bin Nyahi, ya, bin Nyahi. Jadi saya nanya mau ketua itu Nyahi laki perempuan? Laki Pak, ya. Tukang apa? Tukang nyari burung. Nyahi. Jadi Nyahi perempuan. Laki. Ini sekalian saya menyampaikan. Jadi kalau bin itu bin ke laki-laki ke bapak ya. Tapi kalau untuk talqin Rasulullah mengajarkan binnya itu perempuan. Ya, udah denger ya? Nah iya itu. Jadi kalau kita mau baca talqin nih, misalnya Haji Iqbal, nanti binnya bin mana? Iya, untuk bacakan talqin. Ya Haji Iqbal bin Husna. Jadi, kalau untuk baca talqin ya. Jadi kalau untuk arwah binnya laki-laki. Jadi Arianto bin Nyahi. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan dan kesabaran. Ala hazihi wa likulli niyatin shalih wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولي صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد syukur. Itu surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwallazi, dan dia Allah Subhanahu wa taala, allazi yang ja'alal laila, menjadikan, menciptakan al-lail,
malam, wan nahar, dan siang, khilfatan, silih berganti terus menerus. Jadi pergantian malam dan siang, pergantian siang dan malam, pergantian waktu dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, itu udah biasa. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan, Dia yang memutarkan itu, silih berganti, terus menerus. Allah. Jadi pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu, pergantian hari, pergantian jam, pergantian menit, itu udah biasa. Nah, kata Allah, dalam pergantian itu, liman aroda ayajakaro. Nah, di sini ayajakaro. Seharusnya itu sebagai tazkir, sebagai pelajaran, sebagai peringatan, sebagai momentum untuk muhasabah diri, untuk bertafakur, merenung. Tafakur itu ternyata itu ibadah. Ya. Tafakur sa'atin khairum min ibadati sittina sana. Tafakur saat, merenung sesaat, berpikir semenit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, berpikir, merenung kita, itu khairum min ibadati, itu lebih bagus ibadah sittina sana, 60 tahun. Merenung sesaat lebih bagus ibadah 60 tahun. Oh. Merenung, kita disuruh merenung, muhasabah. Tapi jangan kayak Haji Iqbal, bengong, merenung. Ngapa Bal? Mikirin janda. Jangan. Itu itu nggak bagus. Tafakur, mikirin diri, muhasabah. Nih, kalau saya mati sekarang ini, kira-kira saya masuk surga apa neraka? Itu perlu. Itu Sayyidina Umar nyuruh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum nanti kamu dihitung. Hisab dirimu sebelum nanti kamu dihisab. Kita kan dihisab nanti. Atau dihisab. Kita bisa sekarang merenung nih, umur udah 60. Kira-kira amal kita yang kita bawa ke sono, banyak kan sama dosa. Ya, udah bisa kita udah bayangin, waduh, Johor, aduh, di rumah, nggak bisa jamaah, asar, ketiduran, habis makan, tidur, pulsan. Cuman maghrib doang jamaah sama bocah, bareng-bareng. Isya, banyak acara TV bagus-bagus. Sayang ninggalin. Raja Isya mah, malam-malaman. Akhirnya nggak jamaah. Subuh, siangan. Coba. Kalau amal kita kayak gitu tuh, ya subuh kesiangan, Johor di rumah, asar ke pulsan, cuman maghrib doang jamaah, Isya sayang sama acara TV. Kira-kira pantas gak masuk surga tuh? Itu namanya menghisab tuh, ngitung, tafakur tuh. Ya kayaknya
Nggak pantas masuk surga ini. Masih begitu amal kita. Baca Quran, ya Allah. Bulan puasa aja baca nggak hatam. Apalagi di bulan lain. Mata kita kebanyakan ngelihat apa? Ngelihat apa mata kita kebanyakan? Ngelihat Haji Iqbal. Karena yang kita lihat pelototin tuh apaan tuh? Orang dulu kalau ingin kita kantongin tuh tasbih. Sekarang apa yang kita kantongin? Tasbih lu mau zikir. Sekarang ya Allah. Udah ketipu kita. Dengan permainan dunia. Kan dunia itu kan ad-dunya mata'ul gurur. Dunia itu kenikmatan yang menipu. Nikmat mau main HP, tapi ketipu kita. Yang seharusnya buat zikir, buat baca Quran, HP. Seharusnya udah hatam, belum. Tuh. Ini nih, ini. Jadi pergantian waktu itu, dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Ini disuruh oleh Allah itu ayazakkar. Ayazakkar. Kalau di tafsir sini liung zero. Dalam ayat lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat liqad. Wal tanzur itu lihat dirimu, introspeksi dirimu, hitung dirimu, pikirin dirimu. Ma qaddamat liqad, buat hari esok. God itu esok. Esok itu artinya bisa esok hari, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa ba'dal maut, setelah kematian. Yaitu alam barzah dan akhirat. Itu pengertian besok. Kita kan hidup di dunia ini cuma 3 hari. Yaitu hari kemarin, sekarang, lusa. Kemarin udah lewat, nggak mungkin terulang lagi. Ya, kan waktu itu bagaikan air mengalir deras. Air kalau udah lewat, ya nggak balik lagi udah. Yang datang lain lagi. Ini tahun 2026, apakah ini tahun 2024? Kan bukan. Jadi hari kemarin itu ya udah, nggak bisa terulang lagi. Hari esok belum tentu. Siapa yang jamin kita hidup sampai besok? Belum tentu. Jadi dunia itu sekarang ini yang kita hadapi. Sekarang yang harus kita kerjakan. Kata Sayyidina Umar, kalau hari ini bisa kau kerjakan, jangan kau tunda besok. Bahwa besok belum tentu. Udah besok aja dah, belum tentu. Makanya untuk kebaikan itu nggak boleh. Udah besok aja dah. Kita kerjakannya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wasari'u, cepat, jangan ditunda lagi. Segera. Lekas, buru-buru. Jangan lalai, jangan abaikan. Sebab waktu itu ya, begitu cepatnya. Kalau nggak cepat kita akan tergulung dengan waktu itu. Cuma 3 deh waktu. Yang kemarin sudah nggak mungkin lagi kita ulang. Nusa belum tentu, ya sekarang
Makanya Rasulullah mengatakan wa man kana yaumuhu khairam min amsihi bahwa robihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia robihun, orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses tuh. Ya, jadi maunya Rasulullah itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Beruntung. Wa man kana yaumuhu maslam min amsihi bahwa khasirun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, sama, nggak berubah, sama baik, yang ketinggalan, asar ketiduran, nuhun maghrib doang berjamaah, isya khawatir sama TV, subuh kesiangan, nggak berubah-ubah tuh. Itu bahwa khasirun. Orang itu rugi. Rugi kata Nabi. Padahal sama. Artinya nggak ada perubahan. Allah itu maunya kita berubah. Berubahnya kita harus lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah diri kita kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Siapa yang merubah kita kalau bukan kita? Subuh kesiangan, kalau kita nggak mau berubah, sampai kapan lo kesiangan? Sampai mati kesiangan. Lo kan sampai mati nggak pernah sholat subuh berjamaah, bangetan. Itu yang merubah diri kita, ya kata Allah kita sendiri. Cuman Allah beri kemampuan dalam diri kita itu untuk merubah, kemampuan untuk merubah. Makhluk lain nggak dikasih, kita doang manusia dikasih. Ada daya, insting untuk merubah diri. Makanya kita adalah makhluk yang berbudaya, yang senantiasa berkembang, berubah. Makanya kalau manusia nggak ada perubahan, itu kata Rasulullah, khasirun, rugi. Gitu bae, meleding, kolor pakai. Kan sarung diselendangin, orang Betawi. Nggak ada perubahan. Itu rugi. Sampai lagi mangkana yaumuhu syarram min amsihi. Siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia halikun, cilaka. Mal'un, terlaknat ya Allah. Tuh. Jadi kalau bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, tapi tambah kejelekannya lebih jelek lagi, itu cilaka itu. Cilaka. Maunya Nabi kita Muhammad SAW harus lebih baik. Dan maunya Allah begitu. Wala tangzum ma qaddamat liqad. Ya, perhatiin dirimu buat hari esok. Terutama ba'dal maut. Setelah kematian itu di alam barzah. Bagaimana di alam barzah? Itu teman kita yang baru saja di alam barzah. Itu kalau kita punya persiapan, sebenarnya kematian itu nikmat. Nggak usah ditakutin, mati makan pasti. Kalau orang, bahkan sahabat Rasul kalau kita baca kayak Bilal bin Rabah, Khalid bin Walid, justru dia mengharapkan kematian. Oh saya nggak mati-mati ya, karena dia udah rindu ketemu Rasulullah, rindu ketemu Allah, karena amalnya udah memadai. Jadi kematian itu sesuatu yang dirindukan oleh para sahabat Nabi itu. Nggak usah ditakutin. Dan justru kematian itu suatu kenikmatan. Makanya
ketika mayat lewat, Rasulullah berdiri, Rasulullah mengatakan la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain Allah yang senantiasa hidup dan terus-menerus mengurusin makhluknya. Dia doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-mustari, al-mustari, al-mustari. Jadi kita kalau ada mayat lewat tuh hormatin. Bagian lagi ngopi, diri. Lagi ngobrol, berhenti. Hormatin mayat lewat. Bob, walaqad karramna Bani Adam. Allah memuliakan Bani Adam itu, Allah memuliakan. Jadi kita sebagai makhluknya memuliakan juga. Jangan mayat lewat ngobrol we, ngopi we. Bahkan mayat dikatain. Itu kan Haji Iqbal tuh, wah, sama gua utangnya 2.000 belum dibayar. Bocah ngomong sebakul. Mayat, lah mayat dikatain. Itu dia, ya itu dia. Tuh main judi online mulu. Ya, saya pakai peci mulu, tiap hari pakai pecinya merah. Mau main judi mulu. Nggak boleh. Kalau orang udah meninggal itu, keburukan-keburukan yang ada padanya dirahasiakan. Makanya syarat utama amil itu adalah bisa menyimpan rahasia almarhumah. Disimpan. Jadi kita kalau takjiah itu kan disunahkan melihat wajahnya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati rasulillah. Kita usah doain. Itu manfaatnya luar biasa karena dia sedang menunggu doa dan itu sangat diharapkan. Bacain doa. Jangan melihat matanya melotot, kaget, tutup lagi. Keluar, ngomong di luar. Itu ya. Jadi Mursyidin matanya melotot baik. Ada yang mulutnya susah dirapetin. Jangan, itu simpan rahasia itu, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kita kalau ditanya tuh, hal hadal mayit min ahlil khair? Khair. Ya jawabnya khair. Ya walaupun kita tahu dia kan itu tukang mabok itu. Tukang mabok, judi mulu itu dia. Gua tahu kelakuannya tuh. Enggak khair. La khair. Jangan. Khair itu doa. Jadi walaupun kita tahu dia tuh kurang bagus, mudah-mudahan dia termasuk orang yang baik. Ya. Walaupun kita tahu dia orang yang enggak baik. Adapun kalau dia utang sama kita, kan sebelum disolatin kan keluarganya ngomong. Seandainya almarhumah ini mempunyai utang piutang pada para hadirin, mohon lapor ke saya sebagai keluarga, saya akan selesaikan. Ya lapor. Jangan begitu dikata apakah mayat ini baik, enggak, akhirnya kacau kan. Nanti kita juga seperti itu. Jadi itu doa. Khair, mudah-mudahan ya Allah, dia termasuk orang yang baik. Kalau utang baru sedikit mas saya maafin, ada omongan yang kurang baik maafin. Kapan lagi kita maafin? Kita pun nanti begitu kan. Maafin. Mudah-mudahan menghadap Allah dengan tenang. Nah sahabat tanya, ya Rasulullah, ma huwal mustari? Ya Rasulullah, tadi kamu menyebut al-mustari. Apa itu? Yastarihu min nasabid dunya wa ajah.
dia sedang menuju peristirahatan. Jadi meninggal itu istirahat, tenang, enak. Belum pernah ya? Dikit lagi, dikit lagi, kan dikit lagi kita ini. Ya tinggal nunggu. Istirahat, enak di sana. Luas, terang, penuh dengan taman. Kain kapan kita diganti dengan sutra yang halus, hawa surga masuk. Kalau tahu dari dulu gua mati duluan begini, enak banget di sini. Karena nggak bayar, nggak ngontrak, nggak kondangan, nggak besan, nggak arisan. Dan kalau sekarang kita nih, ya arisan lagi banyak, kemarin belum bayar gua. Udah arisan lagi baik nih, ya Allah numpuk dah utang gua dah. Bulan depannya lah, bulan depannya bulan ini 2 bulan berdepan lagi. Karena udah ngangkat. Kuburan kagak. Kuburan mah enak, istirahat. Lah enak. Nagiin. Makanya saya nih kan tinggal berdua nih sama istri. Itu sering ngobrol, sering. Nanti gua duluan apa lu duluan? Kata-kata saya, kemungkinan gua duluan. Gua kok nggak bisa masak gua. Kalau lu mati gua repot gua. Allah tahu. Jadi gua duluan. Lah, kalau lu mati siapa nyariin gua duit nih, gua terus mau masak kayak apa? Kan ribet tuh. Akhirnya saya bilang begini. Begini, Bu. Kan kalau bareng nggak mungkin. Mungkin sih cuma jarang-jarang. Kalau bareng pasti ada yang duluan di belakang. Sekarang begini, kita nggak usah bicarakan siapa yang duluan, siapa yang belakang. Yang kita persiapkan adalah amal setelah kematian itu. Kalau amal kita cukup buat kematian itu, kalau seandainya saya duluan nih, amal saya cukup buat di alam kubur, kamu nggak usah sedih. Sebab saya di kuburan seneng. Kuburan saya menjadi raudhah min riyadil jannah. Jadi luas, terang, taman surga. Kain kapan saya diganti sutra yang halus. Hawa surga masuk, kata Rasulullah, itu tempat beristirahat. Kamu gak usah mikirin lagi. Kamu juga, ya kalau saya duluan meninggal, gua nggak terlalu sedih. Coba lu, kuburan lu raudhah min riyadil jannah. Taman-taman surga. Enak, sama, seneng lah kan jadinya kita lega kalau gitu. Oh iya, yang penting persiapan buat itu, buat kematian itu. Maka di surat Al-Furqan ayat 6:2 ini, setelah kita disuruh ayajakkar, berpikir, muhasabah diri, introspeksi diri, adalah au arada syukur, agar syukur kita itu bertambah. Apa itu syukur? Syukur itu ibadah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu li nafsi, buat dirinya. Allah nggak perlu syukur kita, Allah nggak perlu ibadah kita. Kita ibadah buat kita. Kalau seandainya semua manusia itu kufur, semua manusia itu ingkar, Allah nggak rugi. Dan kemuliaan Allah nggak turun. Atau sebaliknya, semua hambanya ibadah semua. Semua hambanya bersyukur semua, taat semua. Kemuliaan Allah tidak akan bertambah. Dia mah kita ibadah atau tidak, tetap dia mah maha mulia. Dia mah nggak perlu. Dia nyuruh kita ibadah, ya buat kita. Sebagai bekal kita. Sebagai bekal kita untuk kehidupan ba'dal maut, setelah kematian itu. Makanya pelajaran kita kemarin, orang yang cerdas itu adalah hasabaha wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang senantiasa mengoreksi dirinya, menghisab dirinya, kemudian dia mencari bekal buat kehidupan setelah kematian itu. Kalau udah dia cari bekal dan bekal itu banyak, ya kuburan kita tempat istirahat kita, tempat nikmat kita menunggu sampai hari kiamat. Jadi ternyata kematian itu nggak perlu kita takuti. Yang kita takuti adalah bekal kita yang masih sedikit ini. Kalau bekal udah banyak, mati itu nikmat, di kuburan bahagia, di akhirat sorga. Tuh, maunya Allah tuh begitu. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku. Artinya pulanglah kepadaku. Artinya matilah. Mati itu kan kembali kepada Allah. Radiyatan mardiyah, dengan senang, dengan tenang, dengan puas. Radiyah itu puas, redho. Puas, senang, bahagia, tenang. Belum pernah ngerasain sih ya. Bener ini Allah yang ngomong. Allah tuh. Radiyatan mardiyah, kita senang, kita puas, kita bahagia, Allah redho. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, masuklah kamu kepada golongan hamba-hamba. Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasyolihin. Masuk. Wadkhuli jannati. Surga telah aku siapkan. Enak. Ya, mati nikmat, kuburan bahagia, akhirat surga. Itu Allah, janji Allah. Yang penting sekarang kita berjuang, biarinlah capek-capek dikit. Kata Pak Ustadz Haji Ahmad Syafi'i, mendingan kita capek apa mendingan kita sakit ibadah? Sakit kita ibadah, seger juga ibadah. Emang dunia ini kata Nabi, min nasobid dunya, dari kelelahan, keletihan, kecapean. Dunia ini capek. Capek dunia, nanti di alam barza udah nggak capek. Bayang gua kagak udah. Di akhirat apalagi. Capeknya di dunia doang. Ya, ini sebagai tempat untuk mencari bekal buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sisa umur ya di tahun baru ini kita lebih semangat lagi, lebih gairah lagi untuk mencari bekal buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma ya karim, Allahumma ya karim, Allahumma ya karim. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Muhammad, ya Rahman, ya Rahman. Nasruka imanan da'iman, wa nasruka qurban khali'a, wa nasruka ilman nafi'a, wa nasruka yaqinan shalihan, wa nasruka amalan shalihan mutaqabbala, wa nasruka dinan qayyiban, wa nasruka khairan katsiran, wa nasruka naf'an nafi'a, wa nasruka dalaman afiya, wa nasruka dalaman afiya, wa nasruka syukran afiya, wa nasruka ghina anin nas. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.